Nah, mungkin di tahapan ini sekarang tuh kalian udah kayak, "Aku mau daftar, Kak, tapi mulainya dari mana ya?" Oke, jadi langkah paling dasar kalian bisa buka website resmi dari maskapai yang mau kalian apply. Kalau bisa sekarang ini kalian buka websitenya, kalian cari apakah mereka sekarang lagi buka rekrutmen di Indonesia atau enggak. Setelah itu kalian juga bisa mulai connect ke akun-akun sosial media yang berkaitan dengan penerbangan. Aku cantumin ya beberapa rekomendasi juga yang kalian bisa lihat. Nah, dari pengalaman aku, dengan aku connect ke akun-akun tersebut, pada waktu itu algoritma Instagram itu mulai munculin iklan rekrutmen dari maskapai-maskapai yang bahkan sebelumnya tuh aku nggak kenal. Dari situlah aku tahu bahwa, oh ternyata banyak ya rekrutmen cabin crew ini, dan ternyata beberapa di antaranya juga buka nih di Indonesia. Oh siapa tahu aku bisa kesini nih, kayak gitu. Jadi itu membuka kemungkinan dan membuka pintu keberuntungan juga sih menurut aku, yang bisa bantu proses apply kalian itu bisa lebih mulus tanpa rintangan. Selain kalian bisa dapat kemudahan informasi dari algoritma sosial media, kalian tuh juga bisa tahu jadinya kayak apakah maskapai yang kalian incar tuh lagi buka di Indonesia atau enggak. Karena sepemahaman aku, maskapai-maskapai internasional itu enggak secara rutin mengadakan rekrutmen di Indonesia. Kadang bisa jadi mereka tuh ngadain rekrutmen tapi seleksinya tuh di luar negeri, katakanlah di Malaysia atau di Thailand atau di Cina gitu. Nah, kalau ternyata mereka bukanya di luar negeri, otomatis kan pasti kalian butuh dana tambahan ya untuk pergi ke sana, untuk akomodasi selama di sana kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ada berkatnya kalian buat dapet nih kesempatan rekrutmen pas kebetulan mereka tuh ngadain di Indonesia, terutama di Jakarta ya biasanya. Nah, itu kan kayak privilege banget nih. Jadi kayak kalian tuh bisa tahu infonya lebih cepat, lebih akurat, dan kalian tuh bisa yakin gitu kayak siap buat berangkat aja deh sekarang mumpung momennya nih masih ada dan belum kelewat gitu sih. Jadi informasi itu sangat penting supaya kalian tuh bisa memproyeksi tahapan apa yang harus kalian siapkan sejak dini gitu. Oh iya, setelah kalian udah lihat nih, oh maskapai ini udah buka nih di Indonesia dan kebetulan di Jakarta, oke aku siap apply nih Kak. Tapi aku mau titip pesan, kalian harus juga baca teliti, itu tuh mereka mau buka rekrutmen untuk kru di home base mana. Nah, home base ini adalah ibaratnya kayak headquarters ya. Jadi kayak kalian tuh keterima sebagai kru di base negara mana. Contoh, kalau aku di sini kan base-nya di Hong Kong, maka aku kehidupan sehari-harinya itu harus hidup di Hong Kong, bukan di Thailand, bukan di Malaysia. Nah, seperti itu. Biasanya maskapai internasional itu akan menuliskan dengan transparan di laman rekrutmen mereka. Mereka tuh saat ini sedang cari kru untuk home base di mana gitu. Katakanlah di maskapai tempat aku bekerja, itu tuh home base-nya di Hong Kong ada, di Thailand ada, di Cina ada, di London ada, kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti untuk membaca aspek home base itu sebelum kalian mencet apply dan sebelum kalian submit CV itu. Karena aspek home base ini nanti ngaruhnya itu ke kontrak kerja kalian di masa depan. Dan tentu saja ini juga berkaitan dengan aspek finansial ya, seperti gaji atau uang saku kalian tinggal dan sebagainya. Tips dari aku adalah coba minimal kalian tuh visualisasiin aja gambaran kasar kalau kalian akan keterima dan hidup di negara itu. Kalian tuh sanggup apa enggak? Mungkin ini terkesan kayak apa sih nih maksudnya? Sangat imajiner banget sih bayangin hal-hal yang belum terjadi. Tapi percayalah kalau kalian berhasil memvisualisasikan kehidupan kalian di negara itu sebagai seorang cabin crew di maskapai itu, percayalah sama aku, kalian itu udah melalui 45% proses rekrutmen. Kenapa gitu? Karena itu tuh kayak apa ya, pikiran kalian itu udah mengintegrasi hal-hal yang bahkan belum terjadi. Sehingga sisa 55% lainnya itu nanti kalian pikirin nanti gitu. Tergantung dari proses seleksi yang kalian jalani selanjutnya.
Di maskapai yang aku daftar ini, tahapannya setelah berkas itu, aku masih punya seleksi online. Itu yang pertama adalah pengujian keterampilan bahasa, yaitu tes TOEIC secara online, dan interview by system. Nah, aku jelasin pelan-pelan ya. Kalau seleksi bahasa ini, itu seperti yang aku bilang tadi, itu adalah tes TOEIC, Test of English for International Communication. Mungkin kalian ngiranya kayak, ih, kok ada tes-tes gitu segala, gimana dong kayak gini-gini. Jangan khawatir, karena aku bisa bilang TOEIC itu tidak serumit tes Inggris yang lain-lainnya. Kenapa? Karena TOEIC sesuai namanya, Test of English for International Communication. Itu tuh tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi. Jadi berbeda dengan TOEFL atau IELTS yang tujuan utamanya itu untuk dalam dunia pendidikan. Dulu yang aku lakukan adalah aku tuh belajar dari YouTube. Jadi aku cari video-video pembahasan soal TOEIC beserta jawabannya. Contoh soal TOEIC seperti itu. Jadi aku latihan, aku tuh ngeluangin waktu 2 minggu full untuk latihan TOEIC. Jadi kayak misalkan sehari aku ada 2 fase, kayak pagi ke siang sama siang ke malam. Nah, aku latihan tuh TOEIC. Sedangkan untuk interview yang sistem, yang aku bilang tadi, itu tuh lebih ke situation handling atau kayak ibaratnya apa? Studi kasus. Tapi karena ini maskapai internasional, jadi kita tuh harus menjawab dalam bahasa Inggris. Dalam interviewnya itu, kita tuh dikasih timer untuk setiap pertanyaan. Katakanlah untuk satu pertanyaan kita dikasih waktu 3 menit untuk menjawab. Contoh pertanyaannya yang aku inget tuh kayak kita tuh disuruh ngasih pengumuman di pesawat. Pertanyaannya tuh kayak gini. Coba beri pengumuman kepada passenger bahwa penerbangan mengalami keterlambatan karena cuaca buruk dan pihak kontrol penerbangan masih belum kasih izin buat lepas landas. Tugas kita tuh di pertanyaan sistem itu, kita tuh suruh bikin pengumuman itu dalam bahasa Inggris. Ada beberapa tips dari aku, gimana cara kalian memberikan pengumuman itu tuh yang flowing. Nah, caranya adalah dengan memberi tambahan. Misal, para penumpang yang terhormat, dikarenakan cuaca sedang buruk. Jadi itu kalian tuh kayak mengubah translasi itu tuh bukan dari kata per kata itu tadi, tapi kalian tuh bikinnya tuh lebih flowing, lebih enak didengar kayak gitu. Aku nggak bisa bilang bahwa hal ini tuh kayak benar-benar keliru 100% gitu ya, atau 100% benar. Aku juga tidak membenarkan, karena sebenarnya ilmu translasi itu harusnya akurat dari bahasa sumber dan bahasa target. Tapi kalau kalian mau menambahkan konteks di dalamnya, sebenarnya itu juga nggak masalah, tergantung dari tujuan kalian mentranslasi ini apa. Karena ini tujuannya untuk komunikasi, menurut aku nggak ada salahnya kalian tuh memberikan tambahan kalimat di depan, di akhir, di tengah, selama pesan kalian itu tersampaikan. Jadi goal communication-nya itu dapet. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu Open Day. Yang aku pahami, Open Day adalah sebutan umum buat seleksi offline pekerjaan cabin crew, dan biasanya ini dilakukan per kloter. Maksudnya apa? Katakanlah rekan-rekan punya grup atau komunitas yang udah sama-sama apply tes TOEIC dan interview online di bulan April. Tapi ternyata cuman 10 orang nih yang dapet Open Day invitation di bulan Mei, sedangkan 10 orang lainnya baru dapat email di bulan Juni, Juli, atau bahkan Agustus. Jadi artinya kloter seleksi Open Day ini bisa beda-beda timelinenya, tergantung masing-masing kandidat. Nah, untuk aku sendiri, dulu aku baru dapat email Open Day itu 3 minggu setelah seleksi online. Nah, di Open Day itu nanti ngapain aja sih Kak? Sepengalaman aku ya, Open Day itu diadakan selama 1 hari penuh sesuai jadwal yang rekan-rekan sudah sepakati dengan pihak company. Dulu, tes Open Day yang aku jalani itu dibagi menjadi beberapa pos. Pos pertama adalah cek kelengkapan berkas. Jadi semua data pribadi kita yang diperlukan itu akan dicek oleh pihak company, dan kalau udah lengkap maka kita bisa langsung lanjut ke pos berikutnya. Nah, di pos kedua itu adalah reevaluasi kemampuan bahasa asing. Jujur untuk pos ini aku kurang paham tolak ukurnya gimana, karena pada waktu itu aku inget banget ada beberapa kandidat yang mereka tuh masih stay di pos ini buat tes ulang bahasa, sedangkan aku dulu langsung lolos aja dan langsung lanjut ke pos berikutnya. Jadi atas dasar apa, aku kurang paham.
Kita lanjut ke pos ketiga, itu ada tes AMReach. Setiap company itu bisa beda-beda untuk standarnya. Cuman biasanya itu sekitar 208 sampai 212 cm. Jadi tesnya itu nanti ada selotip yang udah ditempel di dinding dan kita harus merentangkan tangan ke atas buat menyentuh selotip tersebut. Boleh jinjit tapi nggak boleh pakai sepatu. Dan biasanya jas atau blazer akan dilepas supaya jangkauan tangan kita bisa lebih maksimal. Lanjut ke pos keempat. Ini menurut aku adalah pos yang paling bikin deg-degan karena pos ini terkenal sebagai unexpected turning point, di mana kita tuh sebenarnya nggak tahu apakah kita bakal lolos atau enggak sampai rekruter benar-benar beri pengumuman bahwa kita berhasil atau gagal. Pos ini namanya forum group discussion, di mana kita akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan rekruter akan kasih studi kasus buat diselesaikan bareng-bareng. Menurut aku ini challenging banget karena kita harus bisa berkomunikasi dengan cepat, tanggap sama orang-orang baru yang bahkan kita belum kenalan sebelumnya. Dan kita juga dituntut buat saling mendengar, nggak boleh egois, dan harus mengutamakan teamwork supaya kita bisa menang melawan kelompok lainnya. Nah, kalau kita udah lolos di pos ini, maka kita bisa lanjut ke pos yang kelima. Di pos yang kelima, ini adalah interview tatap muka dengan rekruter, yakni perwakilan-perwakilan dari pihak company. Pihak rekruter ini bisa bervariasi mulai dari staff dan manajer korporat atau bahkan cabin crew senior. Pos ini itu ibarat user interview ketika kita harus ketemu supervisor buat seleksi lanjutan. Dan kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan apapun itu yang diajukan oleh rekruter. Nah, kalau kita berhasil jawab semua pertanyaan dengan baik dan rekruter merasa puas dengan jawaban kita, maka itu artinya kita bisa lolos dan rekruter akan nyuruh kita buat lanjut ke pos selanjutnya. Akhirnya kita sampai di pos terakhir, pos ke-6, yaitu pos final yang harus kita datangi, di mana kita harus menyerahkan berkas untuk pengajuan visa kerja. Di pos ini sebenarnya most likely kita nggak akan ngapa-ngapain, kita cuma nyerahin berkas dan mungkin kita perlu tanda tangan di kertas-kertas khusus buat keperluan administrasi. Kalau semua itu dirasa udah komplit, maka rekruter akan ambil semua berkas kita dan itu artinya kita udah selesai menjalani open day di hari itu. Alias kita udah lolos open day, semua prosesnya kita lolos.